Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Bincang-Bincang Jawa Post TV. Seperti biasa, selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda tentunya dengan narasumber-narasumber hebat yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan berbagai tema menarik yang berkaitan dengan masyarakat sudah kami siapkan. Pada spesial malam hari ini, kita akan membahas yang lagi rame diperbincangkan terkait dengan Perda Hunian Layak yang baru saja disahkan oleh DPRD Kota Surabaya dan juga pemerintah Kota Surabaya. Banyak masyarakat yang bertanya, apa sejatinya fungsi dari Perda Hunian Layak ini dan bagaimana nanti realisasinya serta eksekusinya di lapangan. Jangan sampai Perda ini hanya sekedar aturan yang tertulis namun tidak ada eksekusi di lapangan. Namun sebelum kita bahas, kita saksikan terlebih dahulu VT berikut ini. Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya baru saja resmi mengesahkan peraturan daerah tentang hunian layak dalam rapat paripurna. Pengesahan perda ini menjadi landasan utama dalam menjamin hunian yang aman, nyaman, dan sehat bagi masyarakat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut regulasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal yang layak. Menurutnya, perda ini merupakan hasil pembahasan panjang antara pihak eksekutif dan legislatif sejak tahun 2023. Aturan tersebut tidak hanya mengatur penataan ruang secara makro, tetapi juga menyentuh standar kelayakan hunian masyarakat secara lebih detail. Salah satu poin penting dalam perda ini adalah pengaturan rumah susun milik atau rusunami sebagai alternatif hunian terjangkau, khususnya bagi pasangan muda dan generasi Z. Berbeda dengan rumah susun sewa atau rusunawa, rusunami memberikan hak kepemilikan kepada penghuninya. Pemkot Surabaya merencanakan pembangunan rusunami mulai tahun 2026 di kawasan Tambak Wedi dan Sememi dengan target operasional pada tahun 2027. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia. Selain itu, perda tersebut juga mengatur secara tegas terkait usaha rumah kos. Pemkot menekankan perlunya pembedaan antara rumah kos yang dikelola dengan pengawasan pemilik dan kos-kosan yang beroperasi seperti penginapan harian guna menjaga ketertiban dan moralitas lingkungan. Eri Cahyadi berharap keberadaan Perda Hunian Layak ini mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat Surabaya. Lantas bagaimanakah nantinya proses realisasi atas perda baru ini? Kita bahas dalam Efektivitas Perda Hunian Layak. Hunian layak yang dimaksud seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih detail lagi, tapi sebelumnya kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Saiful dari fraksi Demokrat, anggota Komisi A, selaku Ketua Pansus Perda Hunian Layak. Selamat malam Bapak. Malam. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan. Siap. Ini adalah orang yang sudah lama sekali pakar tata kota dari ITS Bapak Rudi. Selamat malam Pak Rudi. Malam. Sehat selalu. Amin. Kita tahan dulu Pak perbincangan kita malam hari ini. Setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi di Bincang-Bincang dengan tema efektivitas Perda Hunian Layak. Kita langsung saja ke Pak Saiful selaku Ketua Pansus Penggodokan Perda. Bapak mohon izin. Ini kemarin banyak masyarakat yang bertanya-tanya.
apa urgensi dari adanya perda ini? Mungkin bisa sedikit flashback menjelaskan terkait urgensitas dengan diadakannya perda hunian layak ini, Pak. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Rudi. Apa namanya, yang pertama, nama saya bukan Saiful. Bos Saiful. Bukan. Nama saya Muhammad Saifuddin. Oh, Saifuddin. Iya. Saifuddin. Saiful. Jauh sekali soalnya. Jauh sekali. Saifuddin sama Saiful. Saiful. Iya, iya. Saifuddin, mohon maaf Bapak. Karena Saifuddin di komisi A ada 2 ya. Saifuddin Zuri yang habis ini ketua DPR. Ditahan dulu Bapak. Ya, Nanti baik. jangan dibocorin. Oke. Yang pertama adalah saya selaku ketua Pansus bersyukur sekali adanya Perda Hunian Layak sudah selesai digedok menjadi peraturan daerah. Kalau kemudian ditanyakan urgensinya, ya sangat urgent. Karena apa? Karena di Surabaya ini masyarakatnya masih tidak semuanya mempunyai hunian yang layak. Hanya yang paling penting yang perlu diketahui oleh masyarakat Kota Surabaya adalah bahwa Perda Hunian Layak ini tidak hanya membahas tentang perumahan, tetapi bagaimana kemudian mengukur tingkat stabilitas di perkampungan, apakah itu layak huni atau tidak. Termasuk kita juga di dalam Perda 4 2026 itu juga kita mengatur masalah kos-kosan dan rumah kos. Ini kan sebetulnya Perda ini adalah hasil dari inisiatif dari DPRD Kota Surabaya yang kemudian bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya. Sehingga apa? Perda ini sangat penting dan kemudian ini menjadi sesuatu keniscayaan yang tidak bisa kemudian dipisahkan. Lalu kemudian munculnya Perda 4 2026 ini, nanti pemerintah Kota Surabaya ketika membangun sesuatu maka sudah ada payung hukumnya. Maka Perda ini ke depan tidak hanya menjadi teks formalitas, tetapi bagaimana kemudian substansi dari Perda itu bisa mengaktualisasikan kepada masyarakat dan rakyat memanfaatkan dan merasa ada kontribusi dari Perda tersebut. Kira-kira itu. Oke, sebentar, saya garis bawahi. Termasuk bukan hanya proyek pemerintah kota ketika akan membangun sebuah tempat hunian, yaitu baik itu Rusunawa maupun Rusunami yang sekarang lagi diprogreskan. Termasuk di perkampungan. Berarti apakah nantinya ketika masyarakat entah itu ingin membangun sebuah tempat rumah yang akan disewakan, berarti harus mengikuti perda ini atau? Betul. Yang itu kemudian diatur di dalam perbedaan antara rumah kos dan kos-kosan. Jadi kalau sebelum kita bicara tentang rumah kos dan kos-kosan, ini kan ada semacam pembaruan. Kalau sekarang ini ada namanya Rusunawa. Jadi yang perlu diketahui bahwa masyarakat Kota Surabaya yang ingin masuk ke rumah susun sewa ini, ke Rusunawa itu sudah hampir 10.000 yang antri. Tetapi mereka tidak bisa masuk. Karena apa? Karena Rusunawa di Surabaya ini sudah full. Maka kemudian disiapkanlah yang namanya Rusunami itu. Saya selaku Ketua Pansus pada tahun 2025 kita coba untuk kemudian kunjungan kerja menanyakan kepada Menteri Perumahan Rakyat waktu itu bahwa di Jawa Timur khususnya di Surabaya itu sudah tidak dianggarkan, Pak, terkait masalah Rusunawa. Maka kemudian membuat kompilasi baru, akhirnya lahirlah yang namanya Rusunami itu. Apa sih tujuan dari Rusunami itu? Rusunami itu sebetulnya untuk mengurai dari Rusunawa itu kemudian pindah ke Rusunami itu, sehingga yang Rusunawa yang kosong itu kemudian diisi oleh warga yang sudah antri selama puluhan tahun. Jadi antrinya itu dari tahun 2011 sampai hari ini masih belum ada yang kemudian memanfaatkan Rusunawa, sehingga warga Rusunawa itu naik kelas. Oke. Itu sebetulnya. Berarti nantinya akan di lapangan ini akan ada petugas yang menseleksi ulang lebih rutin dengan melihat kondisi perekonomian apakah layak untuk dipindahkan ke Rusunami seperti itu. Ya, di dalam Perda 4 2026 terkait penghuni Rusunawa itu juga diatur. Kalau kemarin itu tidak diatur waktunya, Pak. Oke. Jadi sekarang itu tidak maksimal, ada batasan waktunya, tidak ada batasan waktunya. Padahal Rusunawa itu hakikatnya adalah rumah persinggahan, bukan rumah selama-lamanya. Maka ini konstruk berpikir masyarakat yang tinggal di Rusunawa harus dirubah. Karena Rusunawa itu bukan tempat tinggal selama-lamanya, tetapi adalah tempat tinggal singgah yang kemudian bisa menaikkan kelas mereka. Nah, sekarang di dalam Perda 4 2026 itu diatur maksimal itu hanya 12 tahun.
Tetapi di dalam 3 tahun, selama 3 tahun itu kemudian dievaluasi, Pak. Dievaluasi kembali. Apakah ini sudah layak? Apakah sudah tidak layak tinggal di Rusunawa? Atau jangan-jangan orang ini sudah punya rumah dan sebagainya. Maka kalau sudah punya rumah, maka mereka harus bergeser. Tinggalkanlah Rusunawa itu kemudian ditempati oleh pendaftar-pendaftar yang tadi itu. Oke, kita ke Pak Rudi. Kalau melihat dari gambaran yang disebutkan oleh Pak Saifuddin tadi, dari urgensi dan nanti realisasinya ini kan baru di dok Pak, sudah diresmikan. Apakah ini nanti kalau melihat dengan struktural di Surabaya sendiri sebagai ibu kota Jawa Timur dan kota metropolitan terbesar nomor 2, nampaknya masyarakat ini selalu datang silih berganti. Dengan adanya ini apakah bisa nanti mengatur untuk penataan lebih baik lagi kota Surabaya, Pak? Kalau tadi dijelaskan Pak Saifuddin, ada jangka waktu 12 tahun, itu semua diatur di Perda 4 ya. Saya jadi ingat mungkin 5-10 tahun sampai 20 tahun ke belakang ya. Itu hampir setiap tahun Bapeda waktu itu menghubungi saya dan dia menanyakan, Pak, kami ini setiap tahun menganggarkan pembangunan rusunawa baru. Dia bilang begitu. Kenapa begitu? Ya karena terus bertambah jumlahnya. Bukan berarti mereka dari luar. Lalu saya sampaikan persis, ini semua sudah direkap rupanya di dalam Perda 4 bahwa yang dinamakan rusunawa itu sesuai dengan teorinya John Turner bahwa housing as a verb, bukan housing as a product, jadi bukan dimiliki selamanya, tapi dia tempat tinggal transit, rumah itu memberdayakan dia secara ekonomi sehingga kemudian sekian tahun dia harus mengalami mobilitas vertikal. Nah, lalu dia pindah ke rumah dan itu kemudian ditampung di dalam Perda 4 sebagai rusunami kemudian. Nah, ini jadi ada kaitan enhancement atau mereka diberdayakan, ada nilai-nilai empowerment di situ, tidak hanya sekedar memberikan rumah atau memberikan shelter, tapi memberdayakan. Dan ini tantangan bagi Pemkot Surabaya terutama. Jadi kalau Pemkot Surabaya terus membangun rusunawa, saya pikir itu indikator bahwa Pemkot Surabaya tidak berhasil menyejahterakan warganya. Ketika nanti terus-menerus membangun rusunawa atau rusunami? Rusunawa dibangun terus, katanya begitu. Kami sedang cari dana ke Kemenpera waktu itu ya, untuk membangun lagi. Itu indikator loh Mbak, saya bilang begitu. Indikator secara outcome bahwa Pemkot Surabaya terus dengan daftar tunggu yang terus-menerus bertambah, artinya Pemkot Surabaya tidak berhasil mensejahterakan warganya dan membiarkan mereka berada di dalam jerat perangkap kemiskinan. Oke, kita tahan dulu. Sepertinya ini agak sedikit menarik untuk dibahas lebih dalam lagi apa dari data dari Pak Rudi. Kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Perda hunian layak sangat menarik sekali. Tadi sedikit banyak dibocorkan oleh Ketua Pansus Pak Saifuddin dan juga pakar tata kota Surabaya dari ITS. Saya kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi, jenengan tadi menyebutkan bahwa semoga perda ini bisa benar-benar efektif direalisasikan. Ketika pemerintah kota Surabaya sering membangun rusunawa, itu berarti menunjukkan bahwa belum, saya bilang belum ya Pak, belum berhasilnya pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya. Oke, Pak, dengan adanya perda ini, apakah ini kan juga tidak hanya menyinggung proyek pemerintah, namun juga ke personal. Apakah ini juga nanti bisa benar-benar menata, mengingat populasi di Surabaya ini sepertinya terus-menerus hampir tiap tahun meningkat Pak, walaupun itu hanya datang, singgah, tapi ujung-ujungnya lama. Kayak gitu Pak. Apalagi yang menghuni di kos-kosan, apalagi di rusunawa bisa turun-temurun. Kalau dari pandangan jenengan, ketika ini adanya perda ini tujuannya adalah menata kota Surabaya biar lebih bagus lagi, plus masyarakatnya bisa lebih sejahtera, naik tahta lah. Efektif nggak Pak nantinya ketika adanya ini Pak? Ya, efektif itu kan harapan ya. Jadi
Artinya Perda ini apakah menjadi kemudian kewenangannya DPR KPP saja? Saya kira bukan. Jadi DPR KPP menyediakan rumah secara fisik kemudian selesai. Tidak seperti itu. Menyediakan rumah itu kan membuat mereka nyaman dulu, nyaman untuk berusaha. Nah, tempat usahanya dipikirkan siapa? Mungkin dinas perdagangan, perindustrian, kan begitu. Jadi mereka juga punya program-program untuk mendampingi ataupun mengawal Perda ini gitu loh. Jadi sinergi. Jadi warga sudah ada tempatnya, artinya tidak tersebar di perumahan-perumahan, di rumah-rumah kumuh maupun rumah-rumah liar. Lalu kemudian mereka diberi akses, misalkan transportasi publiknya dapat kemudahan, ada akses menuju, ada mobilitas ke situ, ada integrasi di situ juga antar beberapa moda angkutan umum, memudahkan mereka pergi ke tempat-tempat usaha mereka nantinya. Dan itu juga diatur oleh Pemkot kan, tempat-tempat usaha itu. Nah, disinilah sinergi itulah yang akhirnya bukan ini saja. Jadi ada sinergi dengan sektor-sektor lain, terutama sektor-sektor perekonomian untuk membuat mereka berdaya. Setelah berdaya itu baru kemudian mereka pindah ke rumah-rumah yang hunian mereka, dan itu disiapkan yang namanya rusunami. Bisa saja mereka meloncat ke rumah-rumah rumah-rumah yang dibangun oleh pengembang, dan itu kan barangkali juga tidak bisa langsung ya, banyak seperti itu, tapi sebagian besar difasilitasi di rusunami dulu. Nah, gitu. Jadi ini menarik, tetapi juga kita harus melihatnya secara jernih, tidak hanya dilihat teks ini Perda hunian layak, huniannya saja, bukan begitu. Hunian layak itu pemicu supaya mereka nyaman, berusaha, produktif di sektor-sektor ekonominya untuk meningkatkan harkat ekonominya dari masing-masing rumah tangga itu. Termasuk sinergitas berarti kolaborasi antara bisa juga di sub untuk transportasi, Dinkop, Disperindak gitu ya Pak? Ya, betul. Oke, Pak Rudi, ini kan jenengan tadi menyebutkan bahwa sudah sejak lama tahu dengan konsep penataan ini ya Pak. Ini tergolong baru perdanya. Tapi konsep untuk melakukan penataan kota Surabaya yang hampir setiap tahunnya ini populasinya terus meningkat, sementara lahan semakin menyempit, ya Pak ya. Apakah ini menjadi solusi Surabaya ini lebih tertata dengan kondisi saat ini? Secara fisik jelas-jelas lebih tertata, karena membangun rusunawa itu yang satu, dia juga sekaligus menata dan menghilangkan, mengikis rumah-rumah tidak layak huni, rumah liar, atau rumah-rumah kumuh begitu kan. Tetapi ini juga harus dibarengi tadi itu, gitu loh. Nah, rusunawa itu juga harusnya dibangun di tempat-tempat yang mestinya dia layak atau sesuai tata ruang. Tapi kan Surabaya ini kan sudah terbatas ya untuk perumahan, mau kemana lagi? Nah, jadi pembatasan itu juga menjadi sinyal bagi Pemkot bahwa dia harus terus-menerus berpikir untuk memberdayakan warganya supaya dia segera menghuni itu tidak lama-lama di situ. Sehingga pemerintah juga efisien dana untuk membangun kembali beberapa rusunawa itu. Ada data backlog ya. Backlog itu selisih antara kebutuhan dan suplai rumah ya. Itu masih ada tahun 2023 itu 388.000 orang gitu ya. Kemudian atau rumah tangga. Kemudian tahun 2023 turun jadi 88.000. Ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya pemerintah Kota Surabaya berhasil menurunkan backlog. Jadi jarak antara suplai dan demand itu semakin mengecil. Itu data tahun 2023, 88.000. Sekarang barangkali sudah turun angka itu. Nah, ini menunjukkan tren yang baik ya sebetulnya. Nah, ini dengan keluarnya Perda ini bisa mengakselerasi turunnya angka backlog itu. Oke. Harapannya bisa seperti begitu. Optimis ya Pak ya. Kita ke Pak Syaifuddin. Siap. Pak, dengan habit, mohon maaf ya, mungkin habit masyarakat yang tadi disinggung oleh Pak Syaifuddin bahwa banyak masyarakat yang mungkin sudah merasa nyaman berada di rusunawa yang notabene mungkin tidak membayar untuk kalau ngekos kan bayar per bulan, kontrak bayar per tahun, hanya operasional aja. Nah, terkadang jenengan kan wakil rakyat yang selalu
turun langsung dan pasti melihat langsung ya Pak ya habit-habit seperti itu mengklaim. Ini kan agak menjadi PR untuk merealisasikan perda ini. Bagaimana kita mensosialisasikan perda, terus merubah mindset masyarakat khususnya penghuni untuk upgrading tadi supaya bisa dipindahkan ke rusunawi. Ini kan agak menjadi PR juga. Nah, jangan sampai adanya perda ini hanya sekedar formalitas dimunculkan, tapi eksekusi di bawahnya tidak bisa dilakukan. Yang akhirnya yang ngantri tadi tetap aja nggak dapat jatah, Pak. Gimana ini nanti PR-nya? Iya, jadi begini. Kalau terkait rusunawa, saya ini agak pinter. Karena apa? Karena saya, Pak Rut, saya hampir 5 tahun pernah tinggal di rusun. Menjiwai berarti menjiwai, betul saya. Betulan itu. Maka kemudian di dalam perda itu ketika sudah masuk ke dalam bab rusunawa, itu saya selalu mengkritisi betul terkait masalah iuran juga. Rusunawa ini kan tidak gratis. Yang namanya rumah susun sewa berarti ada sewanya. Sewanya aja itu juga belum tentu terrealisasi. Maka kemudian pemerintah pernah mengatakan bahwa untuk kemudian anggaran untuk perbaikan di rusunawa itu sangat membengkak karena banyaknya warga yang kemudian tidak membayar iuran itu, sewa tersebut. Yang meskipun sewanya itu kan tidak mahal. Sebetulnya ada di kisaran 25.000 sampai di 45.000 tergantung lantainya, Pak Ruti. Nah, itu saja sudah banyak persoalan. Maka di dalam perda itu betul-betul mengkritisi. Nah, seperti Pak Rudi katakan bahwa pemerintah tidak hanya menyiapkan gedungnya, tidak hanya menyiapkan fasilitasnya, tapi bagaimana kemudian pemerintah mampu memberikan ekonomi masyarakat ini biar naik kelas gitu loh. Nah, bagaimana kemudian warga rusunawa bisa pindah ke rusunami? Kalau kelasnya perekonomiannya masih di bawah, hampir mustahil, Pak. Karena apa? Tolong dibedakan rusunawa dan rusunami. Kalau rusunami itu beli loh, hak milik. Rumah susun milik. Nah, kalau makanya hari ini rusunami itu sedang digodok oleh pemerintah Kota Surabaya dalam hari ini DPR KPP. Berapa sih biayanya? Berapa sih harganya? Terus lalu kalau kemudian angsuran, diangsur berapa? Ini sedang digodok betul terkait masalah ini. Terkait lokasi juga, Pak Ruti. Sekarang ini pemerintah sudah sangat sepakat bahwa lokasi yang akan dibangun rusunami itu salah satunya itu di Tambak Wedi. Kecamatan Kenjeran, itu nanti view-nya langsung ke Laut Suramadu, Jembatan Suramadu. Ini kan sangat strategis. Maka di dalam diskursus, di dalam pansus itu, jangan sampai rusunami itu terlalu jauh dengan rusunawa. Sehingga apa? Ketika warga rusunawa mau masuk ke rusunami itu tidak terlalu jauh. Nah, maka di Tambak Wedi itu salah satunya, itu berdekatan, Mbak. Dengan rusunawa, baik rusunawa Pemkot maupun rusunawa Pemprov. Nah, maka dari itu, ini kan perwalinya turunan dari perda ini kan belum turun, Pak. Nah, kemarin sayangnya saya tidak kenal dengan, saya belum diketahui oleh Pak Rudi. Pak Rudi, habis ini kenalan. Sebetulnya waktu itu saya membutuhkan sekali, Pak, untuk kemudian sumbangsi di situ. Dan tidak hanya rusunawa, rusunami, Pak Rudi. Kemarin kita digeruduk oleh pengusaha rumah kos-kosan dan kos-kosan. Dia menanyakan terkait persoalan maksimal berapa kamar yang dibangun gitu kan. Mereka salah paham. Sekarang ini warga Kota Surabaya masih belum memahami tentang definisi apa sih kemudian perbedaannya rumah kos dengan kos-kosan. Nah, kemarin di dalam perda itu disebutkan bahwa kalau rumah kos itu kan boleh dibangun atau ada di perkampungan atau perumahan. Tetapi maksimal itu 5 kamar dan 10 jiwa. Tetapi kalau kos-kosan itu tidak diatur berapa kamarnya. Tetapi yang diatur itu Pak Rudi hanya masalah lantainya. Maksimal 3 lantai, tidak boleh berada di perkampungan. Karena apa? Tujuannya kalau kos-kosan yang besar itu, kalau ada di perkampungan ini akan mengganggu aktivitas di perkampungan di perumahan tersebut. Sehingga kemarin para pengusaha kos-kosan itu ketika hadir di sana sudah kita jelaskan, maka mereka akan memahami terkait persoalan isi dari substansi dari Perda 4 2026 terkait masalah kos-kosan itu, gitu. Oke, sebelum kita lanjut, cukup menarik karena ini berkaitan dengan kos-kosan ini tidak hanya menjadi usaha
pengusaha kos, namun juga bagi masyarakat pendatang yang mungkin mengadu nasib di Surabaya. Kita masih akan lanjut lagi, tahan dulu Bapak, sepertinya agak sedikit semakin menarik untuk didetailkan. Kita kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Berbicara soal perda hunian layak, ini cukup menjadi pertanyaan. Kalau tadi kita membahas rusunawa, rusunami, barusan disinggung oleh Pak Syaifuddin. Ini sempat juga digeruduk oleh pengusaha kos. Memang ini agak sedikit ambigu. Sebenarnya detailnya itu yang benar seperti apa? Karena ini ada ketua pansusnya sendiri. Bapak, saya juga tadi sedikit bingung. Yang dimaksudkan dalam perda itu, apakah yang dimaksud dengan rumah kos dan usaha kos yang menjadi perbedaan di sini, dan yang mana yang nantinya akan diberlakukan mengikuti perda ini, Pak? Ya, yang akan dimasukkan di dalam perda itu adalah dua. Yang pertama adalah rumah kos, yang pertama adalah rumah kos, yang kedua adalah kos-kosan. Oke. Nah, ini ada apa namanya? Sekali lagi saya jelaskan bahwa rumah kos itu tidak merubah bentuk. Dan adanya itu di perkampungan gitu kan. Ketika ada seseorang, Pak Rudi punya rumah, terus kamarnya masih sisa 5 kamar, kemudian dikoskan di sana. Itu namanya rumah kos yang kemudian dibatasi apa namanya kamarnya dan maksimal 10 jiwa. Kalau kos-kosan itu memang tidak dibatasi kamarnya tapi maksimal 3 lantai. Dan perlu diketahui bahwa persoalan di kota Surabaya ini Pak Rudi terkait masalah satu rumah maksimal 3 kakak ini dijawab oleh Perda 4 tahun 2026. Sekarang bagi warga kota Surabaya yang kemudian masih belum punya rumah dan terbentur dengan administrasi kependudukan capil ini, ketika dia sudah masuk ke rumah kos-kosan di kos-kosan, kemudian kos-kosannya itu mau dijadikan alamat KK KTP itu boleh. Dan sekarang pemilik kos-kosan itu wajib memberikan atau wajib tidak boleh keberatan kalau kalau kos-kosannya itu dijadikan alamat KTP atau KK. Kalau kemarin, kalau sebelum adanya Perda 4 2026 itu kadang-kadang pemilik kos-kosan itu keberatan, khawatir dijadikan pinjol, khawatir dijadikan apa. Sekarang di dalam Perda itu pemilik kos-kosan itu wajib memberikan rekomendasi tidak keberatan kalau kos-kosannya dijadikan alamat domisili. Ini menjawab persoalan yang kemarin surat edaran Sekda Kota Surabaya yang melarang satu rumah itu maksimal 3 kakak. Nah, itu. Dan juga satu hal lagi, dulu penghuni rusunawa Pak Rudi itu tidak diwajibkan untuk beralamat di tempat itu di rusunawa. Sekarang di dalam Perda 4 2026 itu wajib. Jadi wajib penghuni rusunawa itu alamatnya KTP-nya itu wajib ada di rusunawa tersebut. Ini kemudian untuk mengurai istilah kependudukan di kota Surabaya. Itu. Oke, ini agak sedikit menyimpang dari topik ini barusan yang disebutkan oleh Pak Syaifuddin, bahwa setiap pemilik kos, baik itu rumah kos maupun pengusaha kos, harus memperkenankan penghuninya untuk mengizinkan menggunakan alamat. Sementara ngekos kan hanya bersifat mungkin sementara. Ini akan bersinggungan dengan Dispenduk Capil dan data administrasi. Kayaknya tidak akan ada episode selanjutnya ya Pak ya. Oke. Kembali ke soal hunian. Sebenarnya tidak apa-apa dibahas ya Pak, tapi harus ada dispendik karena ini bahaya sekali itu sebenarnya ya Pak Rudi ya. Bahaya sekali. Ini saya sedikit menyinggung, nggak apa-apa ya. Terkait data administrasi, orang saat ini warga Surabaya yang notabene asli Surabaya sudah dihebohkan, sudah dibingungkan dengan satu rumah hanya maksimal 3. Sementara kalau mereka rumah kos-kosan ada 5. Nah bagaimana? Terus nanti untuk pendataan baik itu kan berkaitan dengan bansos dan bla 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 banyak. Nah itu kan juga berkaitan juga. Ini agak sedikit aneh juga menurut saya nih Pak. Itu kan rumah kos yang sampai sampaikan. Ini kos-kosan. Rumah kos, khusus kos-kosan ya? Jadi kalau rumah kos itu tidak boleh campur. Rumah kos itu seperti mahasiswa itu tidak boleh campuran.
Jadi memang full di situ itu adalah orang yang belum berkeluarga dan tidak bisa dijadikan domisili. Tapi kalau kos-kosan itu boleh berkeluarga. Dan di dalam Perda 4 2026 Pak Rudi, itu diatur tidak bisa kemudian yang tinggal di kos-kosan itu adalah sewanya harian, tidak bisa. Minimal itu 1 bulan. Dan itu hanya untuk warga kota Surabaya. Tidak bisa kemudian warga di luar kota Surabaya kemudian dia tinggal di Surabaya di kos-kosan kemudian dijadikan alamat. Yo nggak begitu juga. Berkaitan dengan administrasi Pak, ini yang rumah kos dan juga kos-kosan juga? Kalau rumah kos nggak bisa. Yang bisa itu adalah hanya di kos-kosan. Kos-kosannya. Oke, aja. dicatat ya. Ya. Berarti pemilik pengusaha kos wajib memberikan mengizinkan untuk penghuni kos-kosan, baik itu hanya ngekosnya 2 bulan 3 bulan. Oh ya nggak mungkin ya, kalau urus administrasi pasti lama. Oke, sudah diperjelas karena ini juga cukup membantu juga bagi masyarakat yang mungkin tiba-tiba tadinya domisilinya aslinya di Sidoarjo, tiba-tiba dinas di Surabaya, kan butuh juga. Berarti tidak berlaku untuk suket ya Pak? Tidak, kalau ini yang berlaku hanya warga kota Surabaya. Khusus Surabaya? Khusus Surabaya, harus KTP Surabaya. Tidak bisa dong orang di luar Surabaya kemudian mau buat alamat KTP atau domisili tinggal di kos-kosan. Ya enggak bisa. Nggak bisa. Oke, nanti kita bahas lagi khusus spesifik dengan Dispenduk Capil, tapi tetap dengan Pak Saifuddin karena beliau Komisi A. Oke, Pak, kembali lagi ke Rusunawa dan juga Rusunami terkait dengan habit masyarakat yang mungkin sudah menganggap kita sudah lama di sini dan otomatis ngapain kita pindah. Tadi Pak Rudi mengusulkan jangan hanya menyediakan bangunan saja, tapi ada transportasi. Tadi disebutkan di Tambak Wedi, bukannya mohon maaf, bukannya selama ini yang menjadi kendala bagi penghuni Rusunawa adalah susah akses. Kita tidak ngomong Tambak Wedi, tapi proyek-proyek sebelumnya. Tambak Sumur ya Pak, kalau tidak salah. Di Surabaya bagian barat itu banyak orang yang terpaksa harus tadinya benar ada di situ, tiba-tiba pindah kembali lagi nih ke tengah kota Pak, karena masalahnya akses terlalu jauh dari ini. Tambak Wedi ini walaupun terlihat view-nya yang dijelaskan bagus, tapi lagi-lagi yang harus diperhitungkan adalah akses, transportasi, dan juga pusat perekonomian. Ketika itu sudah dibangun hanya dengan iming-iming view tapi tidak ditunjang dengan akses kerja lewatnya kemana-kemana, itu kan juga akan memicu lagi-lagi masalah utamanya adalah males di sana karena jauh dari mana-mana. Ini PR DPRD loh. Betul. Ini boleh saya jawab? Boleh. Butuh jawabannya malah Pak. Ya, jadi begini. Dengan adanya pembangunan Rusunami itu bukan hanya selesai pada produk pembangunannya, bukan hanya selesai pada produk ekonominya, tapi juga masalah transportasi juga akan diperhitungkan, akan dipikirkan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Maka semuanya akan tersambung di situ. Jadi tidak hanya bangun kemudian tidak disiapkan berbagai macam hal. Nah, ini penting Pak Rudi. Saya katakan bahwa kita ini pernah datang ke Pasar Rumput di Jakarta. Itu ada rumah kayak apartemen gini, rumah vertikal yang dibangun di sana itu di bawahnya Pak, itu semua pasar. Jadi semua pasar. Jadi sehingga orang yang ada di atas yang tinggal di sana itu ketika berbelanja kemudian berusaha itu di bawah. Maka kemarin Pansus Rumah Hunian Layak ini kebetulan saya mengusulkan di Keputaran ini pasar Keputaran itu di bawah jadikan pasar tradisional, kemudian di atasnya dijadikan hunian. Ini juga sudah dilakukan survei sebetulnya oleh pemerintah pusat, dan ini juga untuk mengurai dan kemudian mengaktualisasikan cita-cita Presiden Prabowo Subianto 3 juta rumah ini. Ini kita lagi menggodok itu sebetulnya. Lagi menggodok itu. Pak Rudi yang jauh lebih paham soal masalah Rusunawa. Apakah perencanaan ini akan sesuai dengan realisasi dan ekspektasi di lapangan, mengingat proyek Rusunawa, pembangunan Rusunawa bukanlah hal baru. Seperti yang ditargetkan 2026 akan ada Rusunami, tapi sudah lama dan masih banyak catatan yang harus menjadi pembenahan. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.
masih di Bincang-Bincang Jawa Pos TV. Cukup menarik pembahasan kita malam hari ini berkaitan dengan Rusunawa dan rencana pembangunan Rusunami. Perbedaannya, tujuannya adalah supaya mensejahterakan masyarakat. Namun realita di lapangan pasti seringkali, saya yakin Pak Syaifuddin sudah tahu karena pernah menjiwai betul tinggal di alumni Rusunawa ya. Tapi saya akan ke Pak Rudi. Pak Rudi, sebagai pengamat tata kota, proyek Rusunawa ini bukanlah proyek baru dan bukan rencana baru bagi pemerintah dalam melakukan penataan agar tidak ada bangunan-bangunan yang mungkin dilihat sangat tidak estetika. Tapi Pak, habit dan budaya masyarakat ini ternyata realisasi di lapangannya banyak yang tadinya sudah didata masuk sebentar tapi keluar lagi. Apakah itu menjadi solusi untuk melakukan penataan dan memberikan kesejahteraan dengan membangun terus Rusunawa atau Rusunami ini, Pak? Ya kalau dulu sebelum ini atau mungkin beberapa, tapi berbeda-beda setiap daerah ya. Tapi ada sebuah pola, polanya itu demand driven. Kebutuhannya berapa disuplai, kebutuhannya berapa disuplai. Tanpa melihat sesuatu yang lebih luas, konteksnya apa? Konteksnya kesejahteraan, konteksnya melawan kemiskinan misalnya. Nggak seperti itu dulu. Jadi masalahnya apa? Masalahnya perumahan. Apakah key issue-nya itu rumah sebetulnya? Sebetulnya kan bukan itu. Key issue-nya adalah kesejahteraan. Nah, oleh karena ini tidak relate dengan kesejahteraan, maka pemerintah berpikir bahwa masalahnya adalah rumah. Masalahnya adalah shelter. Jadi kalau masih ada backlog, maka itu sebuah catatan buruk, sebuah kinerja yang buruk. Maka itu harus dilawan, diturunkan angka backlognya dengan cara setiap ada demandnya bertambah berapapun ditutupi supply begitu. Nah sekarang jauh lebih strategis. Jadi rumah itu bukan sebuah produk saja, tetapi rumah adalah indikator dia sejahtera atau tidak warganya. Makanya kemudian backlog itu juga kadang-kadang begini, loh jumlah rumah yang ada sekian, penduduk sekian, tapi kenapa masih ada backlog? Karena satu rumah tangga punya lebih dari satu rumah. Nah itu. Dan kemudian juga karena saking murahnya biaya sewa di Rusunawa. Nah, sementara yang menghuni mungkin zaman dulu tidak diseleksi, sehingga dia bukan orang yang membutuhkan, tapi dia pebisnis perumahan, kemudian masuk ke sana, disewakan, di bawah tangan, dijual di bawah tangan, artinya kemudian nggak ada itu putus dengan upaya meningkatkan kesejahteraan. Yang ada jadi bisnis perumahan kalau demand dilawan dengan supply, demand dilawan dengan supply. Dan supply ini bukan swasta, supply ini APBN atau APBD provinsi atau kota. Ini kan menggerus. Menggerus fiskalnya pemerintah. Sementara ini bisa dipakai untuk yang lain-lain begitu loh. Jadi sekarang sudah jauh lebih strategis dan tadi dikatakan Pak Syaifuddin 3 juta rumah. Nah itu memang sepintas seperti ambisi ya. Tapi kita lihat saja 1 juta di perkotaan, 1 juta di desa, 1 juta di daerah pesisir. Nah tidak hanya itu ya. Tapi kriterianya adalah rumah yang dibangun itu rumah sehat. Rumah sehat itu apa kriterianya? Ada 7 atau plus 1 kalau BPS. Gitu loh. Secara fisik dia sehat, artinya atap, dinding, lantai, itu ukurannya. Kemudian apakah ada pencahayaan cukup, penghawaan cukup di situ. Kemudian yang berikutnya adalah sanitasi dan air bersih. Terakhir ini tidak. Kalau rumah tadi dikatakan dibangun terus, tapi suplai air bersihnya nanti menunggu. Nah, kemudian sanitasi juga demikian. Lalu pencahayaan, penghawaan, nah sudah yang penting dia punya rumah dulu. Nah ini kan tidak seperti itu. Sekarang lebih strategis, lebih berkualitas. Oke, dengan yang saat ini mungkin yang digencarkan oleh pemerintah Kota Surabaya mungkin untuk menaikkan tahta masyarakat Surabaya, warga asli Surabaya ya Pak ya. Apakah ini akan lebih baik lagi ke depan Pak jika di flashback-kan di proyek sebelumnya dengan hanya menyediakan rumah? Kalau isunya hanya menyediakan rumah, saya tidak yakin ini akan berhasil. Gitu. Tapi kalau untuk kesejahteraan? Kesejahteraan itu tergantung tadi sinergi tadi. Apakah ada program di sektor lain, di OPD lain
Nah, itu semua dikontrol oleh DPR. Ini nggak cuma ini loh ya, tapi yang lain seperti apa? Apakah ada program pemberdayaan industri kecil, UMKM macam-macam itu ada atau tidak? Kalau ada dan kemudian mereka diberi tempat di Rusunawa, aku yakin ini akan meningkatkan harga hidup mereka secara ekonomi. Sesuai dengan tujuan awal adanya perda ini. Iya, dan dibatasi kemudian dia tinggalnya. Oke. Jadi catatan Pak Syaifuddin, berarti perdanya sudah ada nih. Tinggal nanti eksekusinya bukan hanya menyediakan bangunannya, tapi juga harus sarana penunjang. Apakah ini juga kemarin dibahas dalam perda itu, Pak? Ya, jadi begini. Perda itu juga ada batasannya. Tidak bisa kemudian perda itu mengatur terkait teknisnya. Urusan yang teknis dan bagaimanapun itu ya nanti diatur oleh perwali. Maka saya berharap di dalam forum yang baik ini nanti Pak Rudi mungkin dilibatkan. Saya minta ke teman-teman DPR KPP, ke teman-teman DPR KPP untuk Pak Rudi juga dilibatkan dalam pembahasan perwali itu. Karena apa? Di perwali itu akan dibahas teknisnya itu. Termasuk terkait masalah kesejahteraan. Saya bukan 100% tapi 1000% setuju. Tidak hanya membangun rumah, tapi bagaimana kemudian kesejahteraannya, transportasinya dan sebagainya itu memang harus diatur. Dan ini membutuhkan kolaborasi yang utuh, tidak kolaborasi yang setengah-setengah. Nah di dalam perda itu Pak Rudi juga dicatat di dalam draft itu terkait masalah hunian yang layak itu seperti apa? Yang tadi persyaratan seperti sanitasi, terkait masalah lantai dan semuanya itu diatur Pak, semuanya sedemikian rupa di dalam perda tersebut. Sangat-sangat rigid sekali di situ. Oke, Pak, ini kan butuh keseriusan betul. Dalam hal ini penegak perda adalah Satpol PP. Iya. Oke. Jenengan kan sudah pasti tahu nih karena sudah pernah berada di Rusunawa dan tadi sudah bilang bahwa masalah iuran aja agak sedikit sulit. Apalagi kalau misalkan mengedukasi masyarakat agar bisa sejahtera dan keluar, ini kan jadi PR besar juga. Mungkin ada strategi apa nih nanti yang akan diusulkan oleh DPRD Kota Surabaya terkait dengan hal ini? Ya. Jadi memang kalau DPR KPP ini kan memang counterpartnya adalah Komisi C Pak Rudi, bukan Komisi A. Tapi kenapa kemudian saya ikut andil dalam persoalan ini karena pansusnya itu ada di Komisi A kan seperti itu. Nah saya kadang-kadang tidak tidak mau terlalu masuk ke dalam teknis di situ. Tetapi saya sebagai anggota DPR yang tidak prosedural, tapi DPR yang substansial. Karena harus ketemu terus betul. Pak. Jadi memang pendekatan itu harus dilakukan sehingga warga Rusunawa itu seakan-akan punya bapak. Yang kemudian teman-teman OPT Rusunawa itu hadir memberikan edukasi. Kemarin hari Rabu sudah ada pertemuan dengan teman-teman di PKPP Pak untuk apa sih kewajiban mereka, apa sih haknya mereka. Jadi kalau sudah warga Rusunawa mengetahui tentang kewajiban dan haknya, ya teman-teman dinas terkait dari ini DPR KPP ya juga harus mengaktualisasi juga apa haknya, apa kewajibannya terkait masalah fasilitas dan sebagainya. Oh, ada rusun yang kemudian lampunya mati dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Karena begini, kalau masyarakat itu didekatkan secara persuasif dan humanis, apa sih yang tidak bisa? Pasti semuanya akan terselesaikan. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nanti kita bahas lagi setelah masih ada satu segmen lagi. Kita lebih detail lagi, tapi lebih singkat ya. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Masih soal perda hunian layak, sebenarnya banyak banget yang harus dibahas, namun kita saat ini masih fokus terhadap Rusunawa dan rencana pembangunan Rusunami yang mulai akan berdiri untuk masyarakat Surabaya yang lebih sejahtera. Pak, ini PR besar, ini singkat jelas padat Pak. Jenengan pernah di Rusunawa, nah ini menurut saya sangat sulit untuk, ya mohon maaf, mereka yang sudah nyaman berada di dalam, itu kan bagaimana nanti pendataan sosialisasikan bahwa ada batas tinggal di Rusunawa itu berapa tahun. Ini kan produk baru dan harus proses sosialisasi. Dan mungkin mereka yang sudah berada di situ sudah mulai bingung.
sudah mulai dilakukan sosialisasi dan bagaimana respon dari para penduduk? Iya, di sekali lagi, kalau terkait sosialisasi itu memang tanggung jawab pemerintah. Tetapi saya juga tidak akan lepas untuk kemudian tidak melakukan sosialisasi secara persuasif ke teman-teman di Rusunawa. Karena saya ini juga salah satu pendiri paguyuban Rusunawa se-Surabaya. Maka saya melakukan komunikasi Pak Rudi dengan teman-teman paguyuban itu secara intens, secara intens, kemudian di warung-warung kopi di Giras. Bahkan sebelum Perda ini juga disahkan, yang namanya draftnya sudah saya berikan kepada mereka. Dan saya bilang bahwa ini salah satu yang paling terbaik daripada yang baik. Termasuk waktu masalah maksimal tinggal tempat di menduduki atau tinggal di Rusunawa itu juga kita diskusikan dengan teman-teman ini meskipun tidak secara formal, dan mereka mau melakukan itu. Dengan catatan apa? Mereka ini pengen dianakkan gitu loh. Dia pengen punya bapak yang kemudian bisa mengayomi di sana. Jadi kalau seperti Pak Rudi katakan, kalau kemudian hanya membangun secara fisik, tetapi tidak dibangun dengan kesejahteraan ini, gimana mereka mau bisa naik kelas? Ya tidak bisa. Maka kemudian harapan kita ini adalah pemerintah tidak hanya hadir membangun secara fisik, tapi juga hadir di wilayah bicara tentang kesejahteraan. Dan sekarang, karena terlalu lama tinggal di rusun, maka konstruk berpikir mereka, ini rumahku, ini tempat tinggalku selama-lamanya. Inilah yang kemudian tugas kita bersama-sama untuk memberikan edukasi kepada mereka. Waktunya kalian itu naik kelas. Ini loh sudah ada wadahnya. Ayo kita semangat untuk kemudian memberikan yang terbaik untuk keluarga mereka masing-masing. Tentunya ini butuh proses, dan saya yakin bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan kalau dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang humanis, tetapi tetap pada tujuan yang sesungguhnya. Sepertinya karena jeda waktunya ini masih harus ada pembahasan lanjutan nih Pak Rudi. Terakhir menanggapi dengan pemberlakuan perda ini nantinya Pak. Saya tetap bersikap optimis ya, bahwa dulu yang pernah saya alami banyak permintaan diskusi kepada saya dan saya kritisi mereka karena selalu setiap tahun membangun Rusunawa, dan sekarang ternyata sudah bermuara dengan perda yang saya kira sangat konstruktif ini. Maka saya berpikir saya tetap optimis, dan ide-ide yang terbaru kekinian itu adalah yang tadi disampaikan Pak Saifuddin, mixed use ya, di bawahnya pasar, di atasnya Rusunami. Itu ide-ide kekinian loh itu. Tapi untuk kota-kota besar atau skala lebih luas lagi, bukan hanya itu, tapi di tempat-tempat seperti itu dibangun atau dekat dengan stasiun kereta api, itu TOD namanya. Nah, maka mereka mau pergi kemana-mana naik angkutan umum. Dan kalau sudah semua ada di situ, rumah di situ, tempat belanja di situ, tempat bekerja di situ, mungkin juga nanti tempat pendidikan juga ada di situ. Betul. Maka mereka nggak akan kemana-mana, dan itu akan mengurangi ruang-ruang ruang-ruang transportasi di jalan. Intinya mendukung penuh ya Pak Rudi ya. Ini sepertinya masih terjeda dan harus ada sesi selanjutnya Pak, karena ini sepertinya PR besar dan harus memberikan edukasi dan pemahaman kepada para penghuni Rusunawa. Jika seperti disebutkan oleh Pak Saifuddin bahwa sebenarnya masyarakat itu mau jika diajak bersama dan dirangkul bersama, dan semoga dengan adanya perda ini masyarakat Surabaya semuanya sejahtera dan bisa naik tata seperti apa yang diinginkan oleh Wali Kota Surabaya. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.